Matthew Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk tes SKB CPNS 2020. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Kita masuk ke soal yang pertama. The director of the company blah 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 on the phone when he came to his office. Pilihan A, he is talking. B, was talking. C, he always. D, talking with. Nah, kita analisa dulu kalimatnya ya. Di kalimat ini, di sini ada kata when. Ya, ketika berarti ini ada dua kejadian. Kemudian ini ada verb 2 ya, verb 2. Dan ini merupakan simple past tense. Simple past tense. Nah, otomatis kalimat pertama atau frase yang pertama, the director of the company bla 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 on the phone ya. Kita cangking di sini. Ini merupakan past continuous tense. Past continuous tense ya, dan ini merupakan subjeknya. Berarti yang untuk mengisi titik-titik di sini kita hanya memerlukan predikat ya. Kita lihat pilihan jawabannya. A, he is talking. He adalah subjek, berarti tidak ya karena sudah ada subjek. Kemudian was talking bisa jadi. Kemudian he always ini juga salah. Talking with juga salah ya. Posisi predikat adalah was talking untuk rumus past continuous tense. Rumus past continuous tense adalah subjek, kemudian was atau were, kemudian ditambah dengan verb one ing. Ya, subjek was atau were, kemudian ditambah verb one ing. Soal nomor 2. Mr. Susanto received blah 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 tie as a gift from his wife. Pilihan A, an elegant silk purple. B, an elegant purple silk. C, a purple silk elegant. Kemudian D, a purple elegant silk. Nah, di sini ada 3 kata ya, kemudian purple, kemudian elegant, kemudian silk. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ini merupakan beberapa adjektif dan ada noun di sini ya. Nah, berarti kita harus menyusun kata-kata ini menjadi noun phrase. Noun phrase. Nah, diakhiri dengan kata benda di belakangnya ya. Kita lihat di sini an adalah determiner, kemudian elegant adalah kata sifat, silk adalah kata benda, kemudian purple adalah kata sifat ya. Warna. Nah, berarti kata bendanya yang di belakang ya, kita coret pilihan yang kata bendanya bukan di belakang, silk. Oke, sekarang kita lihat pilihan B dan pilihan pilihan D ya. Nah, untuk pemilihan ketika ada 2 adjektif di sini, berarti urutannya adalah yang pertama adalah kita harus menyusunnya determiner pertama, kemudian opinion, kata sifat yang berupa opini, kemudian yang terakhir adalah color. Berarti determiner yang berupa opini, kata sifat adalah elegant, kemudian purple adalah color ya. Kalau ini purple-nya duluan, color-nya yang duluan. Jadi otomatis yang ini salah. Jawabannya adalah B. Mr. Susanto received an elegant purple silk tie as a gift from his wife. Soal selanjutnya, the president blah 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 delivering his speech at 9 o'clock tomorrow. Nah, kita periksa dulu subjek dan predikatnya ya. Untuk the president ya, presiden ini merupakan subjeknya. Kemudian delivering ini ada verb. Nah, ada kata ing di sini. Kemudian ada kata tomorrow. Tomorrow berarti dia future ya. Future. Nah, future itu bisa pakai will dia ya. Pakai will. Nah, karena di sini ada kata ing atau tambahan ing dari perempuan ing, berarti ini merupakan continuous. Berarti ketika saya gabung, berarti ini merupakan future continuous tense. Kalimat ini.
Kemudian untuk rumusnya subjek tambah will tambah be, nah tambah verb one ing. Jadi kita tinggal lihat jawaban mana yang menunjukkan will be di situ ya. Pilihannya adalah B. Nah kalau kita melihat pilihan A, dia ada subjeknya, berarti salah. Sedangkan the president ini sudah berupa subjek. Is planning, ini sudah ing itu sudah salah ya. Ini juga berupa subjek. Dan finally, jadi jawaban yang tepat adalah the president will be delivering his speech at 9 o'clock tomorrow. Lanjut ke nomor 4. Why motion can be observed in the mesosphere by blah 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 the trails of meteors passing through it. Ya, nah kita lihat pilihannya ada to watch, kemudian B watching, kemudian C watch, kemudian D watch. Nah semua ini merupakan verb ya. Cuma perbedaannya ada infinitive, ada verb one ing, kemudian verb one, verb two or, verb three, kemudian ini verb one. Nah, kita analisa di sini ada kata by. By ini merupakan preposition. Nah, ketika preposition ini bla 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 otomatis ini verb ya, nanti untuk diisi verb. Nah, ketika diikuti oleh by, maka preposisinya atau verbnya itu adalah verb one ing. Jadi selalu diikuti oleh verb one ing. Jadi otomatis jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor yang kelima. The camera which she bought is blah 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 want in the promo. A. The cheapest. B. The cheaper. C. The cheapest and the cheaper. Nah, kalimat ini merupakan kalimat superlatif yang paling superlatif. Nah, untuk rumus superlatif ada dua. Yang pertama adalah to be, kemudian ditambah kata the, kemudian ditambah adjektif plus est. Nah, ini berlaku untuk kata yang suku katanya satu atau dua. Sedangkan untuk suku kata yang lebih dari dua, itu rumusnya adalah to be, kemudian tambah the ya, the, kemudian most, kemudian adjektif. Oke, jadi jawabannya adalah mana? Yang paling superlatif? Oke, karena cheap adalah satu suku kata, makanya tambahkan s aja di belakangnya dan ada kata the di sini. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. The apartment blah 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 visited is very large and beautiful. Untuk pilihan A, since, pilihan B, because, pilihan C, which we, pilihan D adalah yet. Nah, kita lihat di sini kalimat ini ya berupa ya yang dijelaskan adalah subjeknya. Yang menjelaskan subjek itu masuk ke materi adjective clause. Nah, biasanya ditandai dengan pemakaian penghubung which, kemudian who, kemudian that, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang berhubungan dengan adjective clause adalah oke, C. Jika kita mau memaknai, akan menjadi apartemen which we yang kita kunjungi itu sangat besar dan cantik. Jadi, materi ini masuk ke adjective clause. Lanjut ke soal nomor 7. The emerging fashion designer blah 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 her career in the world of fashion by setting up line this year. Nah, kita analisa dulu kalimatnya ya. The emerging fashion designer ini merupakan subjeknya. Kemudian bla 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 her career ini objek ya. Berarti yang kita butuhkan adalah di sini predikatnya. Jadi kita lihat keterangan waktunya ada kata this year, tahun ini, berarti ini merupakan present ya. Untuk pilihan C sudah salah karena is built ini berupa kalimat pasif ya, kalimat pasif. Sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah kalimat aktif. Jadi pilihan jawabannya tinggal A, B, dan D. Nah, di sini kita lihat this year berarti sedang membangun. The emerging fashion designer her career in the world of fashion by setting up line this year.
berarti bukan sebuah habit atau kebiasaan. Pilihan D juga salah. Tinggal kita is building dan has built. Berarti kalau kita pilih jawaban B, has built, berarti sudah dilakukan. Sedangkan kalimat ini berupa sementara membangun, jadi sedang dilakukan. Otomatis jawabannya adalah A, dan ini merupakan present continuous tense. Present continuous tense ya, present continuous tense. Untuk rumus present continuous tense, subject, kemudian to be, kemudian verb one ing. Subject to be, verb one ing. Oke, kita lanjut ke soal ke-8. Yesterday, Jendra screamed and ran as if he blah 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 aghast. Nah, untuk pilihan A, was seen, pilihan B, had seen, kemudian pilihan C, has seen, pilihan D, saw. Kita analisa dulu ya kalimatnya. Di sini ada yesterday, berarti ini bentuk past. Nah, pilihan jawaban yang berbentuk present, kita hilangkan saja. Oke, has seen merupakan present. Nah, di sini ada kata as if. As if, rumusnya itu sentence, kemudian tambah as if, kemudian tambah past tense. Kemudian rumus yang kedua, sentence, kemudian tambah as if, kemudian tambah past perfect tense. Otomatis ya pilihan A salah ya, karena bukan past continuous tense. Tinggal pilihan B dan D. Nah, kita lihat untuk dari segi makna, Jendra scream and run. Jadi Jendra berteriak dan lari. Ketika he bla 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 aghast, ketika dia tidak mungkin dia dia hanya melihat, tetapi pasti ada suatu kejadian yang sudah dia lihat atau dia sudah alami. Berarti yang sudah kita memakai perfect tense dan jawabannya adalah B, had seen, sudah melihat. Lanjut ke nomor yang ke-9. Companies bla 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 the brand to fit the local area. Pilihan A does not change, pilihan B do not change, pilihan C is not change, pilihan D are not change. Nah, kalimat ini merupakan kalimat simple present tense. Simple present tense. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan kalimat negatif semuanya ya, kalimat negatif. Dan change ini merupakan kata kerja. Otomatis jawaban yang C dan D salah ya, karena tidak bisa diikuti oleh to be. Kecuali kalau dia bentuk pasif dan verbanya merupakan verb 3. Jadi pilihan C dan D sudah salah. Sekarang kita lihat pilihan A dan B. Kita fokus ke analisa subjeknya. Companies merupakan subjek. Nah, companies di sini ada tambah es. Nah, berarti dia berbentuk plural, berbentuk jamak. Nah, kalau berbentuk jamak, berarti bentuk negatifnya adalah memakai kata do. Oke, berarti jawaban A salah. Simple present tense untuk kalimat negatif, subjek kemudian do, kemudian not, kemudian tambah verb one. Subject do, not. So, companies do not change the brand to fit the local area. Yang terakhir, blah 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 blah. The charity response, he was not allowed to enter the institution. A because of, B in spite of, C because, kemudian D despite. Nah, kalimat ini mengandung hubungan sebab akibat. Nah, biasanya untuk mengandung kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat itu memakai kata-kata as, kemudian if, kemudian since, because, atau because of. Otomatis jawaban D dan B salah ya. Sekarang tinggal pilihan C dan A. Karena di sini the trait response merupakan noun phrase,
Berarti jawabannya adalah A, karena rumus because of itu harus diikuti oleh noun phrase. Sedangkan because itu diikuti oleh kalimat lengkap ya, subjek kemudian tambah verb atau auxiliary verb dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus because atau because of. Well, itu tadi penjelasan dan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, bisa meninggalkan komentar, saran, ataupun pertanyaan terkait dengan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.